Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya masih membicarakan perihal tentang pendidikan, khusus mata pelajaran matematika. Nah, sahabat MS semuanya, untuk kali ini kami akan meneruskan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang soal-soal prediksi penilaian tengah semester 1 untuk matematika kelas 7. Saat ini sudah sampai partai yang ketiga. Di partai pertama, kedua itu sudah kita bahas, yaitu kemarin kita sudah sampai pada soal nomor 20. Nah, di sini akan kita lanjutkan, yaitu untuk soal nomor 21. Soal nomor 21. Sini kita lihat soalnya ya. Himpunan berikut yang tidak dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan 17, ya, 19, 21, 23 adalah. Nah, yang dimaksud dengan himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua yang sedang dibicarakan di sini. Jadi 17, 19, 21, 23 ini termasuk bilangan apa? Ya. Nah, jadi termuat pada himpunan semesta. Nah, yang menjadi himpunan semesta dari himpunan ini itu apa yang bisa digunakan? Apakah bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, atau ganjil? Nah, sekarang kita mulai dari yang bilangan asli. Apakah 17 itu bilangan asli? Iya. 19 bilangan asli? Iya. 21 bilangan asli? Iya. 23 juga bilangan asli. Maka di sini karena ada bilangan asli yang lain, ya, maka ini merupakan bagian dari bilangan asli, maka himpunan semestanya bisa digunakan, ya, bilangan asli di sini bisa digunakan. Apakah termasuk bilangan cacah? Iya. Ya, jadi 17, 19, 21, 23 ini juga termasuk bilangan cacah. Maka ini juga bisa dibuat atau digunakan himpunan semestanya, yaitu bilangan cacah. Jadi betul. Apakah prima? 17 apakah prima? Iya. 19 apakah prima? Iya. 21 apakah prima? Tidak. Mengapa tidak? Karena 21 bisa dibagi 3, bisa dibagi 7, maka bukan prima. Nah, maka tidak mungkin bilangan prima menjadi himpunan semesta karena ada anggota yang tidak prima, maka di sini salah. Bukan prima. Apakah ini bilangan ganjil? Iya. Nah, jadi karena di sini yang diminta adalah yang tidak dapat menjadi himpunan semesta, maka yang tidak adalah yang C. Itu yang bukan merupakan atau yang tidak bisa dijadikan sebagai himpunan semesta dari himpunan yang ini. Nah, baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Diketahui himpunan S yang anggotanya adalah semua bilangan asli kurang atau sama dengan 10, artinya X. Jadi kalau seperti ini membacanya, himpunan S adalah anggota dari himpunan S adalah X, di mana X itu kurang atau sama dengan 10 dengan X-nya bilangan asli. Maka di sini S-nya itu bisa kita tulis, ya, karena bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena ini sebagai sama dengan berarti 10. Ini himpunan semestanya. Dan A adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. Ada satu lagi, yaitu 12. Tetapi karena semestanya hanya sampai 10, maka 12 di sini tidak ikut.
Jadi himpunan A itu anggotanya hanya ini. Maka komplement dari himpunan A adalah jadi komplement dari himpunan A ditulis A komplement begitu, yaitu jadi komplement dari A itu anggotanya adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota dari A. Jadi yang bukan anggota dari A tetapi masih merupakan himpunan dari S. Itu berapa? 1, 2, 3 sudah, 4 sudah, berarti 5. 6 ada, kemudian 7, 8, 9, 10. Nah, inilah yang menjadi anggota dari komplement himpunan A. Nah, jadi 5, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah A. Oke, saya kira seperti itu. Ya, jadi komplement itu adalah yang bukan merupakan anggota dari himpunan itu. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Komplement dari A. Jadi himpunan A itu adalah ini yang ada di kotak lingkaran berwarna pink ini. Maka komplemennya itu yang ya selain ini. Nah, selain ini tapi masih di S. Yaitu apa? Jadi A komplement itu yang ada di luar, yaitu A, kemudian mana? A terus G terus H. G terus H. Oke ya, A. Kalau E ini masih di dalam, F juga di dalam, G, H. Oke, ya, jadi ini jawabannya. Jawabannya apa? Yaitu C. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ini nomor 24. Perhatikan diagram Venn berikut. Kardinalitas. Nah, kardinalitas itu sama saja dengan banyaknya anggota himpunan B komplement pada diagram di atas adalah. Nah, berarti kita cari B komplement. B komplement itu ya di luar B. Nah, jadi B komplement itu anggotanya mana ini? Yaitu mulai dari ini A dan B masih anggota dari B. Kayak yang komplement yang di luar aja. Nah, jadi ada F, ada G, ada H, ada I. Ya. Nah, ini adalah anggota dari B komplement. Jadi kalau ditanya kardinalitas atau banyak anggotanya itu berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, itu. Saya lanjut lagi nomor 25. Diketahui himpunan K yaitu jambu, mangga, jeruk, manggis, pepaya. Banyaknya himpunan bagian dari K yang memuat 4 anggota. Jadi kalau himpunan K itu anggotanya adalah jambu, mangga, kemudian jeruk, kemudian manggis, kemudian pepaya. Ini banyaknya anggota dari K. Banyaknya anggota dari K itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ada 5. Maka yang banyak himpunan bagian dari K yang punya 4 anggota. Nah, jadi 4 anggota itu bisa kita pilih. Ya, bagiannya itu 4 anggota itu bisa JA, MG, kemudian JR, kemudian manggis. Nah, bisa ini 4 anggota. Kemudian bisa juga JA, MG, JR, kemudian P. Ini juga 4 anggota. Bisa juga JA, MG, mangga,
kemudian apa namanya, ya, jambu, manggis, jeruk, manggis. Nah ini bisa juga apa ya, atau mungkin CA terus jeruk ya, jeruk, terus manggis, terus pepaya, dan seterusnya. Nah ini dicari ada berapa gitu ya. Nah kalau mencari seperti ini ya, mencari seperti ini kan apa namanya, susah ya, nah, susah. Nah terus bagaimana? Nah, bisa menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras. Karena NK itu ada 5, maksudnya bukan Pitagoras, tapi segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu 1, di sini 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, terus ini 1 lagi. 1 tambahkan 3, 3, 1. 1, ini 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4 lagi ini, dan 5, 10, 10, 5, 1. Nah, di sini kalau banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya itu hanya 1, itu ada 2 himpunan ya. Ada 2 himpunan. Oke. Di sini ada 2. Kemudian di sini ada berapa ini? Ada 1, 3, terus 4. Di sini ada 4 himpunan bagian. Ini ada, dijumlahkan. Ada 8. Ini ada 10, 16 ya. 16. Di sini ada 20, 32, 32. Nah, ini ternyata ini adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari K itu ada 2 pangkat 5, yaitu 32 ya, 32. Tetapi yang ditanyakan hanya yang memiliki 4 anggota saja. Nah, di sini kita urutkan, ini yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong. Ini yang memiliki 1 anggota itu ada 5 himpunan. Yang memiliki 2 anggota ada 10 himpunan. Yang memiliki 3 anggota ada 10. Yang memiliki 4 anggota ada 5. Nah, kemudian yang memiliki 5 anggota ada 1. Ini yang memiliki 5 anggota di sini. Nah, jadi yang ditanyakan yang memiliki 4 anggota, yaitu mana? Ini 5. Jadi ada 5 himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi diurutkan mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang memiliki 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Nah, jumlahnya ada ini di sini. Jadi dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, semoga ini bisa dilihat ya. Wah, ini tidak kelihatan. Baik. Saya akan perkecil biar ya, 656. Ya, biar kelihatan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk
soal soal berikutnya, yaitu soal nomor 26. Perhatikan diagram Venn berikut yang menyatakan A gabungan B dikurangi A irisan B adalah. Jadi kita cari dulu A gabungan B itu anggotanya berapa atau apa. A gabungan B berarti ini yang ada C, D, E, F, G, H. Ini adalah anggota dari A gabungan B. Kalau A irisan B itu adalah apa? E, F, irisan. Nah, jadi irisan ini. Nah, sehingga kalau A gabungan B dikurangi dari A irisan B itu sama dengan, nah, jadi ini semua yang tidak sama dengan A irisan B. Jadi yang sama dengan A irisan B itu hilang ya, karena dikurangi. Nah, dikurangi ini hilang. Berarti tinggal apa? C, D, G, H. C, D, G, H berarti B. Nah, ini untuk operasi himpunan. Selanjutnya diketahui himpunan A, ya, jadi A itu anggotanya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan B, oh ini bilangan cacah ya. Dan B adalah 5 bilangan asli pertama. B bilangan asli pertama itu B1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan A irisan B. Jadi di sini karena bilangan cacah maka ini min satunya tidak ikut ya, min satunya. Jadi di sini ini min 1 tidak ikut. Jadi mulai dari 0. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah A irisan B. Nah, A irisan B kita yang sama, yaitu berapa? 1, kemudian 2, 3, terus 4. Nah, ini A irisan B. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 28, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B bilangan prima kurang dari 8, dan C himpunan semua X, di mana X antara 2 dan 9. Ya. A gabungan B irisan C. Nah, di sini jadi kita daftar dulu anggotanya. A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian B bilangan prima kurang dari 8, berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian C antara 2 dan 9 bilangan asli, tapi pakai sama dengan, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya ditanya A gabungan B irisan C. Berarti di sini kita cari B irisan C dulu. Nah, yang sama B dengan C yang sama 2, 3, 5, 7 ya. 2, 3, 5, 7. Kemudian kalau digabung dengan A, ya, jadi A digabung B irisan C, jadi ini B irisan C ini 2, 3, 5, 7 ditambah anggota A. Anggota A itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang belum ada di B irisan C itu 1, kemudian 4 ya. Berarti kalau digabung semua, ini kan A ya, 1, 2, 3, 4 ya, digabung dengan B irisan C yang 2, 3, 4, 5, maka yang sama ditulis satu saja, 1, 2, 3, 4, 5, terus
7. Ya. Oke. Jadi jawabannya mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6-nya di mana ini ya? B irisan 5 kurang dari 8, 2, 3, 5, 7. C-nya ini. Nah, ini diiris kalau digabung dengan A. Ini digabung dengan A, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, ini tidak. Ya. Berarti ini juga tidak. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi yang ini. Oke. Ya, jawabannya ini ya. Dia ada kekeliruan. 1 apakah ikut? 1 karena A itu 1. Jadi kalau digabung ikut ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 29. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa, di antaranya ada 20 siswa gemar sepak bola, 15 siswa gemar voli, dan 10 siswa gemar keduanya. Banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Jadi di sini saya akan buatkan diagram Venn. Ada 2 kegemaran, yaitu sepak bola dan voli. Jadi ini sepak bola, ini voli. Nah, sekarang dari yang kecil di sini. Ini adalah yang suka keduanya. Di sini kalimatnya 10 orang siswa gemar keduanya. Berarti di sini ada 10. Kemudian 20 siswa gemar sepak bola. Berarti ini 20 siswa dikurangi yang ada di sini 10. Nah, jadi sama dengan 10. Jadi yang gemar sepak bola kan 10 dan 10. Hanya yang 10 ini itu juga gemar bola voli. Tapi sebenarnya juga gemar sepak bola. 20 siswa gemar sepak bola, 15 siswa gemar voli. Nah, 15 gemar voli. Berarti di sini 15 kurangi 10. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, di sini ini jumlah seluruhnya S-nya itu ada 30 ya. Sehingga diperoleh bahwa 20 kurangi 10 atau langsung saja di sini langsung ini 10 ya ini. Jadi 10 ditambah dengan ini juga 10 ditambah ini yaitu berapa? 5 ditambah ini X-nya itu harus sama dengan jumlah siswanya yaitu 30. Sehingga diperoleh di sini ini 25 ditambah X sama dengan 30. Sehingga diperoleh X sama dengan 30 kurangi 25 sama dengan 5. Ya, jadi yang siswa yang tidak gemar keduanya itu ada 5. X karena X-nya sama dengan 5. Baik, saya kira cukup mudah. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 30. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola. Jadi ini saya akan buat lagi
Ya. Nih. Sepak bola, bulu tangkis. 3 orang tidak senang keduanya. Berarti di sini ada sepak bola, kemudian ada bulu tangkis. 3 siswa tidak senang keduanya, berarti di sini. Nah, jadi kita mulai dari belakang. Terus 15 siswa senang bulu tangkis. 20 siswa senang sepak bola. Banyaknya siswa yang senang keduanya, berarti di sini kan X di sini ya. Nah, di sini X. Kemudian yang suka sepak bola itu 20, berarti 20 kurangi X ya, karena X-nya termasuk di sini. Kemudian 15 orang siswa senang bulu tangkis, berarti 15 kurangi X. Nah, kita akan mencari X-nya di sini. Nah, sehingga diperoleh 20 kurangi X ditambah X ditambah 15 kurangi X ditambah 3, ini harus sama dengan jumlah siswanya, yaitu 25. Nah, di sini 20 tambah 15 itu 35, terus ini min X, berarti ini 30 tambah 25 tambah, oke. Nah, ini 20 tambah ini 35 tambah 3 itu 38. 38 itu 38 dikurangi X, jadi ini saya tulis dulu biar mudah. Jadi ini sama dengan 25. Artinya berapa? 20, 35 tambah 3. 38 kurangi X sama dengan 25. Maka min X sama dengan 25 dikurangi 38. Jadi min X sama dengan negatif 13. Betul ya? Oke, ada yang salah? Dua 20 siswa senang sepak bola, 20 min X. 15 orang siswa senang bulu tangkis, berarti 15 kurangi X. 3 orang siswa tidak senang keduanya, 3 nih. Oke, berarti 38, ya, jadi 38 kurangi X sama dengan jumlah siswanya ada 25. Maka min X sama dengan 38 13, negatif 13. Jadi X-nya sama dengan berapa? 13. Di sini tidak ada ya. Banyak siswa yang senang keduanya adalah, nah, yang senang keduanya itu adalah X-nya. Tapi kok tidak ada di sini ya. Mudah-mudahan ini tidak salah ya. 20 siswa yang senang sepak bola, 15 orang siswa senang bulu tangkis, dan 3 tidak senang keduanya. Banyak siswa yang senang keduanya adalah, sudah ini ya. Ini ditambah X, tambah ini kurangi X, ditambah 3 sama dengan 5. 20 tambah 15, 35 tambah 3, 38.
Jadi X-nya 13, di sini belum ada. Oke, 13 siswa. Oke, kalau ada yang salah silakan nanti menghubungi saya ya. Ini sudah saya baca berkali-kali, kelihatannya sudah oke ya. Oke, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, 31. S-nya ini A-nya di A itu sama dengan bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. B itu faktor dari 6. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Nah, A irisan, ini ada pernyataan, A irisan B 2, 3. Yang pertama A irisan B. A irisan B itu berarti yang sama itu 2, 3. 2, 3. Berarti betul ini ya. Kemudian A kurangi B. A dikurangi B, yang ada di A, kalau yang ada di B hilang. Berarti 2, 3. Berarti sisanya adalah 5, 7. A gabungan B. A gabungan B itu kalau digabung berarti 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, betul. Kemudian kalau, jadi ini yang irisan B 2, 3, ini betul 7. Terus yang I3 ini betul, berarti nomor 4 yang salah. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ya. Kita lanjut lagi nomor 32. Dari 32 siswa yang diberi angket tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 diperoleh data sebagai berikut. Ada 6 siswa belajar dengan modul. Dengan modul itu 6. Dengan medsos itu, oh ini dan ya. Modul dan medsos itu ada 6. 2 siswa belajar tidak menggunakan modul atau media sosial. Jadi ada 2 yang non ya, MS plus M, yang non itu ada 2. Kemudian jika banyak siswa belajar menggunakan modul, 4 kurangnya dari banyaknya siswa menggunakan media sosial, maka siswa yang belajar hanya menggunakan modul adalah, jadi di sini saya buat diagram Venn lagi, yaitu yang menggunakan modul dan tidak. Modul dan tidak. Kemudian diketahui 2 siswa belajar tidak menggunakan modul dan media. Ini 2. 4 siswa, 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial, maka jika banyak siswa belajar menggunakan modul, itu 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial. Jadi yang menggunakan modul itu 4 kurangnya dari media sosial, atau media sosial kurangi 4. Oke, kan di sini adalah X, maka di sini yang
Oke, ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. Modul dan media sosial. 2 siswa tidak menggunakan modul atau 2 media sosial. Dan siswa belajar menggunakan modul 4 kurangnya dari media sosial. Oh, ini yang media sosial. Media sosial. Yang menggunakan 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial, berarti ini 6. Ya, ini di tengah-tengah ini 6. 2 siswa belajar tidak di sini. Nah, sedangkan menggunakan modul atau media jika banyak siswa belajar menggunakan modul 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial. Jadi saya misalkan ini di sini M, di sini N, gitu ya. Maka M ditambah 6, ini kan yang menggunakan modul. Ya, yang menggunakan modul itu ada M tambah 6. Itu 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial. Berarti 4 kurangnya itu berarti ini kalau yang mengikuti media sosial itu ada N plus 6 tapi dikurangi dengan 4 ya, karena ini 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial. Sehingga sama dengan ya M ditambah 6 sama dengan N ditambah 2. Oke, kita akan mencari banyak siswa menggunakan media sosial. Maka banyak siswa yang hanya menggunakan modul. Yang hanya menggunakan modul berarti M saja. Ya. Oke, berarti di sini saya akan ya berarti ini N sama dengan ini pindah ruas jadi M ditambah 4 gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan hapus ini ya. Oke. Kalau dijumlahkan sama 2 tambah M tambah 6 tambah N itu sama dengan 32 siswa. Berarti di sini ya. Jadi M tambah 2 tambah 6 tambah N itu harus sama dengan 32. Nah, M tambah 8 tambah N-nya itu adalah M tambah 4. M tambah 4 ini harus 32. 2M ini 12 ya, 12 32 berarti 32 kurangi 12 yaitu 20. Maka M sama dengan berapa? 20 dibagi 2, 10. Jadi inilah yang yang hanya belajar menggunakan modul. Jadi hanya di sini. Maka jawabannya adalah 10. Oke, demikian anak-anak atau sahabat MS semuanya. Partai 1, partai 2, partai 3 sudah kita bahas. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan dan bisa memahami soal-soal yang kami berikan. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.